Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Saudara, dalam 1 Korintus 13 ada satu perikop yang sangat indah, tetapi bukan hanya indah dibaca dan direnungkan, tetapi maknanya juga sangat mendasar, saudara, bagi kita orang-orang Kristen. Rasul Paulus katakan, ya, ini sedikit latar belakang, saudara, sebelum pasal 13, itu ada pasal 12 yang berbicara tentang karunia-karunia roh. Kalau kita pelajari, Paulus kepada jemaat Korintus membahas secara lengkap tentang 9 karunia roh, ya, itu ada di 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ada 9 karunia roh. Nah, setelah dia membahas itu semua, dia bicara tentang bahwa kita ini satu tubuh saling melengkapi, bahwa karunia dari seorang anak Tuhan yang satu dengan anak Tuhan yang lain, anggota tubuh Kristus satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Dia gambarkan dengan gambaran tubuh manusia di mana tangan itu tidak bisa melakukan fungsi kaki, ya, atau kaki tidak bisa melakukan fungsi tangan. Kalaupun bisa itu keterpaksaan, kan begitu, saudaraku, ya. Kemudian mata punya fungsi, telinga punya fungsi. Ya, mata nggak bisa melihat suara, telinga nggak bisa mendengar apa yang kelihatan, gitu ya, saudara, ya. Ya, itu semua, saudara, itu ada di dalam 1 Korintus 12. Masuk 1 Korintus 13, Paulus oleh ilham roh, dia meluruskan tentang bagaimanakah gerak dari gereja Tuhan itu harus punya dasar atau landasan yang benar, yaitu kasih. Nah, saudaraku, saya tidak bosan-bosannya mengulang-ulang akan kasih sebagai motivator utama, motivasi utama sebagai motivator atau penggerak dari setiap gerak pelayanan kita atau kesaksian kita. Kalau tidak ada kasih, saudara, kita lebih baik stop dulu. Ya, kita cari sang kasih itu dulu. Ya, sampai nanti kita tahu bahwa yang menggerakkan aku untuk melayani ini adalah kasih. Nah, kita lihat, saudara, mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, wah, bukan bahasa manusia. Kalau bahasa manusia itu ada berapa ratus atau berapa ribu, saudara, bahasa yang ada di dunia ini. Paulus sampai berkata, kalaupun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, Inggris, Perancis, Spanyol, ya, Arab, bahasa Portugis, bahasa Swahili, bahasa apalagi, saudaraku, ya, Indonesia, belum lagi suku-sukunya, ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, gitu ya, saudara. Menguasai semua bahasa Mandarin aja di Tiongkok, saudaraku, ada begitu banyak dialek. Banyak sekali bahasa yang kamu bisa kuasai, bukan hanya manusia, dan malaikat. Wow, kalau malaikat itu, saudaraku, itu sudah urusannya dengan yang supernatural. Bahasa malaikat itu dipakai oleh Rasul Paulus. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Karena bahasa itu untuk bicara. Jadi kita menyampaikan firman, karena menguasai berbagai macam bahasa, pakai bahasa itu, orang mendengarkan akan penyampaian dari berita Injil yang kita beritakan. Tapi kalau nggak ada kasih sebagai bahan bakar dari apa yang kita kerjakan, suara kita itu dikatakan oleh Paulus sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Cuma, ya, bunyi-bunyian yang nyaring, dangdung gong yang canang ceng, ya, seperti itu, saudaraku. Berarti nggak ada isinya.
Manusia adalah makhluk roh, saudaraku. Mereka itu mendengar sesuatu yang mungkin akal budi mereka menangkap dan menerima. Tetapi apakah hati mereka terjamah? Ini pertanyaan. Saudara bisa berbicara dalam bahasa mereka karena belajar, karena punya karunia. Tapi kalau nggak ada yang menjamah hati, yaitu kasih, seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara menasehati, kalau nasihat itu keluar bukan dari hati nurani yang murni, ya dikatakan ya dalam surat Timotius, bukan dari hati nurani yang murni yang didorong oleh kasih Kristus, saudaraku, nggak ada kekuatannya. Itu hanya suara-suara bagus yang mungkin enak didengar, tetapi nggak ada faedahnya. Ya, cukup mengejutkan, saudaraku. Jadi kita ini kalau menasihati orang, memberitakan Injil, khotbah, ngajar, atau apapun, kita harus tanya Tuhan, apakah kasih itu ada di dalamku atau tidak. Sebab kalau nggak ada, saudaraku, percuma. Nah, kita akan lihat, saudara, sebenarnya kasih itu apa tuh? Kita lihat ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kemudian ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Artinya ketika engkau menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang kau kuasai, tapi ketika tidak ada kasih, itu ya seperti ini, saudaraku. Sebab dikatakan ayat 8 ya, kita ulangi ya. Barang siapa tidak mengasihi, artinya tidak berbicara itu tidak ada kasih, unsur kasih di dalamnya, ia tidak mengenal Allah, dikatakan begitu. Sebab Allah adalah kasih. Jadi yang membawa kita, mendorong kita untuk memberitakan Injil, menasehati, menyampaikan kebenaran firman, itu harus ada isinya, saudara. Harus ada powernya, dan powernya itu adalah Allah sendiri yang adalah kasih. Itu bisa dirasakan oleh orang yang mendengarkan. Paham ya, saudara ya? Nah, yang disebut Allah di sini tentunya Allah Tritunggal. Bukan Allah Bapa saja, tapi Bapa, Kristus, dan Roh Kudus itu adalah kasih. Jadi orang bilang, aku diurapi. Saudaraku, pengurapan itu harus mengandung kasih. Kita punya karunia berkata-kata ya nih ya, dan karunia segala bahasa, termasuk bahasa roh, menafsirkan bahasa roh dan sebagainya, itu karunia, saudara. Ini berbicara karunia kan, ini kan tadinya kan pasal 12 bicara karunia. Ini demikian, saudaraku, harus ada kasih. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama itu berkata-kata ya, kedua, sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Ini berbicara tentang pengetahuan, saudara. Pengetahuan firman, pengertian firman, teologia, ortodoksi yang kuat, itu semua penting. Pengetahuan itu sangat penting. Bahkan bernubuat itu menyampaikan kebenaran yang langsung diterima dari ilham roh dan disampaikan, menjadi penyalur dari apa yang Roh Kudus ingin sampaikan. Tetapi Paulus dengan tegas katakan, bahkan ya ini di atas dikatakan aku mengetahui segala rahasia. Jadi rahasia, berarti ini karunia toh. Karunia rahasia di hati orang dia tahu ya. Saudara, kita sering lihat ya, ada hamba Tuhan yang diurapi, yang bisa mengetahui akan situasi kondisi yang ada bagi orang-orang yang dilayani. Itu hebat sekali, saudara. Dan seluruh pengetahuan firman maupun pengetahuan tentang situasi kondisi dari orang-orang yang dilayani.
Jadi karunia marifat begitu ya saudara. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Gunung aja dipindahkan saudara. Orang mati dibangkitkan. Orang sakit disembuhkan. Imannya kuat sekali, dahsyat sekali. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ya Allah adalah kasih. Yesus Kristus, Roh Kudus adalah kasih. Aku sama sekali tidak berguna. Di sini Rasul Paulus ingin mengekstrimkan saudaraku, bahwa karunia sehebat apapun, pengetahuan, marifat, bahkan karunia nubuat, ataupun berkata-kata, karunia berkata-kata dengan segala bahasa, iman yang sempurna yang bisa memindahkan gunung, itu pun kalau tidak didorong oleh kasih, dikatakan sama sekali tidak berguna. Barangkali saudara, bagi yang dilayani berguna, tapi bagi kita tidak berguna. Itu Paulus mau katakan. Ya nanti di bawah, tidak ada faedahnya bagiku. Itu yang ketiga. Jadi kalau kita melihat ayat 1, dikatakan canang yang gemerincing, gong yang berkumandang kalau tidak menjamah hati. Kemudian yang kedua, karunia-karunia bekerja, karunia penubuat, karunia marifat, karunia pengetahuan, karunia mengetahui rahasia-rahasia yang ada di hati orang. Sekalipun memiliki iman sempurna, orang lumpuh berdiri berjalan, orang sakit disembuhkan, mata buta melihat dan sebagainya. Tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ekstrim, saudara. Ekstrim. Ini perlu menjadi pegangan buat kita. Bahwa kasih itu harus kita kejar. Nanti di pasal yang ke-14 ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih itu. Suruh ngejar, saudara. Usahakan dirimu beroleh karunia-karunia roh. Jadi kalau karunia roh diusahakan, tapi kalau yang dikejar kasih. Ada orang-orang hamba Tuhan mengejar karunia. Doa puasa supaya karunianya jadi tajam. Jadi nggak salah. Tapi apakah engkau mengejar kasih? Itu juga problem. Diingatkan di pasal 13 ini. Dan kemudian ayat 3, ini ekstrim saudaraku ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, wah, punya harta semua dibagi-bagi, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ya, ada beberapa orang dari agama lain melakukan hal yang semacam ini saudaraku. Ya di Thailand, di negara-negara itu mereka demo saudaraku yang menyiram tubuhnya, mereka semeti begitu ya di depan orang yang menyaksikan karena dia memprotes sesuatu, kemudian dia membiarkan dirinya dibakar sampai mati. Tapi firman ini menegaskan, kalaupun engkau menyerahkan dirimu untuk dibakar, artinya mati martir gitu ya. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, Paulus matinya dipenggal, saudaraku. Polikarpus dibakar sampai mati. Itu betul-betul terjadi. Tetapi Paulus menyatakan ini. Kamu mau jadi martir, oke. Tetapi kamu harus tetap menjaga bahwa kasih itu harus ada di dalammu. Kamu mati di dalam kasih. Tuhan Yesus itu mati martir di kayu salib itu dalam kasih. Karena Allah adalah kasih. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang adalah kasih. Sehingga ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, kasih itulah yang termanifest. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada kata-kata yang bertentangan dengan sifat kasih ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib. Pada waktu dia jadi martir, Polikarpus juga demikian, saudaraku. Kemudian Rasul Paulus juga saya yakin pada waktu dipenggal pun dia juga tetap mendoakan orang-orang yang dipenggal, orang yang memenggal dia. Nah, kemudian siapa lagi? Ya semua rasul-rasul hamba Tuhan pada zaman itu, saudara,
Stefanus ketika dilempari batu, dia seperti Yesus. Ampunilah mereka, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Ini yang luar biasa, saudara. Sehingga dari kemartiran Stefanus, pengampunan itu menjamah Saulus menjadi Rasul Paulus. Dan ini Paulus menguraikan. Jadi saudaraku, jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sedikit pun, nah ini perlu diekstrimkan saudaraku, sedikit pun, setitik pun tidak ada faedahnya bagiku. Haleluya. Ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan di dalam kita menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dipanggil, melayani dalam bentuk wujud apapun juga. Sehebat, sebagus, dan talented apapun kita, ya saudara dan saya barangkali punya karunia ini, punya talenta ini, talenta itu, dan semangat sebagus apapun, jangan lupa ada satu motor penggerak yang Tuhan ingatkan, kasih. Karena Allah sesungguhnya adalah kasih. Ketika tidak ada kasih, kita harus tarik diri mundur, kita berdoa dan minta itu dipulihkan. Saya berharap saudara menangkap akan pesan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.